Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Radinatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam agenda Sanad Anak Juara, dan kali ini tentunya kita berbeda suasananya. Kebetulan gurunya ini adalah yang luar biasa, seorang guru yang luar biasa di Sekolah Juara, SMP Juara Pekanbaru. Adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang 5 jurus ampuh belajar bahasa Inggris di bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita jangan lupa untuk memulai segala sesuatu dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi anak-anak mister dan anak juara semuanya yang belum melaksanakan ibadah Ramadan, sholat duha, tilawah dan seterusnya, silakan untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan secara maksimal. Dan jangan lupa nanti bagi yang ingin bertanya, karena ini bahasa Inggris ya, jadi kalau bicara bahasa Inggris ini kan tentu banyak pertanyaan. Kebetulan kita ada gurunya, maka usahakan kita untuk bertanya gitu ya. Walaupun pertanyaan itu kadang kita pun tidak paham apa yang mau kita tanyakan. Yang penting kita bertanya dan menyampaikan keingintahuan kita tentang bahasa Inggris itu sendiri. Baik, langsung saja kita akan panggil guru kita, yaitu Mr. Mardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Mardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Adi. How are you today? Morning, I'm fine, thank you. Okay. Okay, good. Fine, just like you see. Pagi-pagi udah bahasa Inggris apa ya? Ya, Kita jangan mulai terlalu dengan panjang, bahasa Inggris ya. tidak paham nanti. Tapi insya Allah Baik. saya hari ini belajar. Baik, Siap. Mr. Rian. Oke. Langsung saja untuk hari ini, saya persilakan dengan Mr. Rian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? Alhamdulillah, pada pagi hari ini, in this morning, I would like to give you motivation about English, and I hope you can watching this video. Thank you for Mr. Adi to connect the video for all people that can hear my voice. Okay, the first as we say Alhamdulillah and thanks for Allah Subhanahu wa Taala that has given opportunity in this morning we can gather in this room, YouTube. And salawat for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by say Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, ayah bunda, siswa juara dan seluruh guru yang ada pada saat ini lagi menonton video streaming ini. Semoga nanti video ini akan membawa kemanfaatan bagi teman-teman semua. Dan terkhusus sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa, kuatkan hati kita bahwasanya kita tetap strong dalam kondisi COVID pada saat hari ini, dan kita berharap kondisi ini akan segera berakhir dan kita kembali bisa berinteraksi sebagaimana mestinya seperti biasa ke sekolah yang kita cintai. Oke. Ayah, bunda, dan sobat guru semuanya dimanapun berada, adapun inti topik pada pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan 5 jurus ampuh mempelajari atau belajar bahasa Inggris di bulan Ramadan. Baik, saya akan memberikan sedikit deskripsi yang berkaitan dengan sekiranya
ketika seseorang bertanya dan ingin mempelajari suatu bahasa, tentu dia akan secara tidak langsung menginginkan cara apa sih yang mempermudah dia untuk mempelajari bahasa tersebut. Dan di sini kami akan menjabarkan bagaimana teknik dan jurus agar teman-teman juga dalam melaksanakan puasa bulan Ramadan ini tidak terbebani dengan pola pembelajaran seperti ini. Yang pertama, jurus yang pertama yaitu adalah, kalau dalam bahasa Inggris Mister sampaikan, yaitu write your strongest motivation. Oke, artinya adalah tulis motivasi terkuat Anda. Oke, tentu masing-masing kita punya alasan tersendiri untuk mempelajari bahasa itu sendiri. Dan alasan tersendiri yang memperkuatkan diri kita untuk mahir bahasa itu adalah adanya niat di dalam diri kita, adanya motivasi diri sendiri. Itu yang paling penting. Mungkin salah satu contoh yang Mister berikan adalah ketika teman-teman ingin memberikan semangat atau spirit ke dalam your body, how to master in English, hal yang pertama yang teman lakukan adalah mensupport diri teman-teman dulu. Give you the motivation for yourself. Oke. Mungkin salah satu contoh motivasinya adalah teman-teman menulis, oke, menulis sebuah kata yang kata tersebut memberikan sebuah kekuatan kepada teman-teman. Contohnya, welcome to Australia 2020 gitu ya, tahun 2020. Dengan demikian motivasi tersebut akan memberikan kepada teman-teman bagaimana cara supaya lebih kuat dan selalu teringat dengan kosakata atau kalimat tersebut. Karena dengan kalimat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada teman-teman sekiranya teman-teman ingin belajar bahasa Inggris lebih dalam gitu ya. Atau mungkin teman-teman membuat sebuah gambar atau menara Eiffel di kertas ataupun di wallpaper HP teman-teman. Oke, yang mana nanti setiap melihat picture itu, you have to strong and remember again that you need to improve your English speaking ability. Dengan demikian, itu akan menjadi salah satu jurus ampuh bagi teman-teman, yaitu tulislah sebuah motivasi yang di sana akan menguatkan kemampuan teman-teman untuk semangat mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Rumus yang kedua, jurus yang kedua, yaitu read. Oke, baca. Oke, ini adalah salah satu ciri khas dari kita bagaimana ingin menguasai suatu bahasa, tentu dengan seringnya membaca. Terkhusus di dalam pelajaran bahasa Inggris, teman-teman mungkin bisa memulai dengan membaca komik. Mungkin komik di situ kalimatnya tidak terlalu panjang dengan beberapa catatan atau kalimat-kalimat lainnya. Komik kesukaan teman-teman, pilihlah yang menggunakan bahasa Inggris sehingga teman-teman secara tidak langsung bisa memperkaya kosakata teman-teman ketika menemukan vocabulary yang baru. Oke. Terus mungkin teman-teman bisa membuat atau mencari sebuah novel yang pada intinya novel tersebut juga menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, secara tidak langsung proses pembelajaran itu terasa menyenangkan karena teman-teman membaca sesuatu yang teman-teman sukai dan di situ ada bahasa Inggrisnya. Berikutnya, mungkin teman-teman bisa membaca koran atau artikel, dan memang di dalam artikel ini secara grammar dan strukturnya itu sudah tersusun dengan baik, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan EYD-nya gitu ya, ejaan yang disempurnakan. Oke. Dengan demikian teman-teman bisa memperkaya kosakata teman-teman ketika menemukan kosakata baru di dalam artikel tersebut. Oke. Yang kedua apa tadi? Read. Baca. Itulah jurus yang kedua. Karena dengan membacalah pengetahuan dan penambahan kosakata baru kita, terkhusus dalam pelajaran bahasa Inggris, akan bertambah. Oke guys, kita lanjutkan guys. Yang ketiga itu adalah watch movie. Oke, menonton film. Oke, ini sangat disukai bagi teman-teman yang movie mania. Oke, dengan demikian teman-teman akan secara sendiri belajar bahasa tersebut dengan menonton video yang teman-teman sukai gitu ya. Dengan demikian secara tidak langsung aktor yang ada di dalam film tersebut itu melafazkan atau mengucapkan kalimat bahasa Inggris dengan fasih karena mereka memang native speakernya memang demikian gitu ya. Dengan menonton video tadi, teman-teman akan terlatih bagaimana cara mengucapkan setiap kosakata atau bahkan setiap kalimat yang diucapkan oleh native speaker dalam video tersebut gitu ya. Dengan demikian
biasanya di dalam video tersebut ada yang pakai subtitle. Oke, bagi teman-teman yang mungkin level pemula atau beginner, you have to adding the subtitle. Bagi teman-teman yang mungkin punya dasar bahasa Inggris itu sendiri, silakan tidak munculkan subtitlenya juga enggak apa. Itu lebih bagus bagi teman-teman untuk melatih listening teman-teman. Karena yang kita dengar itu adalah native speaker langsung ngomong, dan bagaimana cara pengucapannya itulah pengucapan yang sempurna. Oke, itu teknik yang ketiga adalah nonton film. Oke, yang keempat, jurus yang keempat adalah have an online pen pal. Oke, artinya di sini milikilah sahabat pena online. Oke, ketika teman-teman punya teman, yang berasal dari negara luar atau kita katakanlah menggunakan bahasa Inggris, otomatis secara tidak langsung komunikasi dengan mereka, teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Oke. Banyak website yang menyediakan pen pal ini atau sahabat pena. Mungkin teman-teman cuma sekedar atau tinggal mengetik di Google, di halaman Google saja online pen pal itu akan ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan ke teman-teman yang berkaitan dengan sahabat pena. Mungkin ada Hi Pen Pal atau Pen Pal Garden. Tinggal teman-teman searching aja di Google dan akan muncul beberapa opsi yang akan menawarkan. Kenapa demikian pentingnya pen pal ini, sahabat pena ini? Karena secara tidak langsung ini memaksa kita untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena mereka tidak mau bisa menggunakan bahasa Indonesia, otomatis salah satu hal atau cara berinteraksi dengan mereka adalah dengan cara mengucapkan atau membalas dengan ucapan yang sama menggunakan bahasa Inggris. Secara otomatis keterbiasaan ini akan membangun diri teman-teman bahwasanya bagaimana cara mengucapkannya dan bagaimana cara menggunakan kalimat dalam situasi-situasi yang sudah teman-teman praktekkan dengan teman-teman yang sudah menjadi teman pen pal teman itu sendiri atau memiliki sahabat pena online itu sendiri. Oke, itu jurus yang keempat. Have an online pen pal. Milikilah sahabat pena online. Oke. Juga bisa teman-teman dapatkan melalui Facebook, Twitter, IG dan sebagainya. Baik. Oke guys, kita lanjutkan jurus yang terakhir atau jurus yang kelima. Oke. Saya katakan jurus yang kelima ini adalah Jason Technique. Oke, mungkin teman-teman, Mister, apaan itu Mister? Jason Technique. Mungkin beberapa guru sebagiannya mungkin baru mendengar dengan Jason Technique itu apa, ya? Kok ada muncul dengan nama Jason Technique, ya? Nanti Mister jelaskan seperti apa Jason Technique itu dan definisinya seperti apa. Oke guys, dari jurus pertama sampai jurus keempat, sekiranya teman-teman tidak melakukan satu hal yang kita sebut practice, semua jurus yang awal kita bahas itu percuma. Jadi intinya, di dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah practice. Oke. Karena sebagian besar jurus di atas, tanpa practice itu tidak akan berhasil. Tanpa latihan kita tidak akan pernah sukses. Oke. Ngomong bahasa Inggris, everything that you want to say, everyone that you meet everywhere, ngomong aja. Oke. Ngomong aja. Mister, vocabulary kami masih belum seberapa, itu tidak penting. Okay, if you can say something to other people and the other people understand about what can you say, speaking atau percakapan akan terjadi. Santai saja. Karena kita orang Indonesia, bukan orang Amerika atau bukan orang Inggris. Yang notabene-nya bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. The second language is foreign language. Bahasa kedua kita adalah bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Sekiranya teman-teman masih beralasan seperti itu, loh kan saya masih baru, belum ada kosakata sedikit pun, itu hanyalah sebuah alasan. Saya jamin, setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun teman-teman belajar dengan alasan yang sama, hasilnya adalah percuma atau nol besar. Karena tidak ada kemauan untuk memulai, karena tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang kita sebut dengan practice. Jason Technique adalah sebuah teknik yang kita pelajari dari anak SD. Saya ceritakan, Mister ceritakan Jason Technique ini seperti apa awal mulanya dan seperti apa kita sebut dengan Jason Technique. Ada siswa bernama Jason, anak kelas 6 SD. Teman-teman mungkin tahu, about the skill, kemampuan seperti apa yang yang anak kelas 6 SD itu punya, kita sendiri bisa mengukurnya. Mohon maaf, mungkin di daerah ini berdekatan dengan bandara ya, jadi ada lalu lalang pesawat.
Jadi itu agak sedikit mengganggu, tapi insya Allah tidak mengganggu semangat teman-teman semua. Jadi, Mister ulangi sekali lagi. Jason teknik ini adalah teknik yang lahir dari seorang anak yang bernama Jason kelas 6 SD. Oke, kenapa bisa lahir teknik ini, Mister? Oke, dengarkan. Jason ini anak SD kelas 6. Oke. Keinginannya untuk belajar sangat kuat. Keinginannya untuk memantaskan dirinya menggunakan bahasa Inggris sangat kuat. Jadi apapun yang ingin diucapkan oleh Jason ini diucapkan ketika bertemu dengan guru bahasa Inggrisnya. Apakah itu good morning, apakah itu terserah, oke, how are you Mister, dan sebagainya, oke. Dan dia tidak pernah berpikir apakah kosakata atau kalimatnya itu salah yang diucapkan. Dia tidak pernah berpikir demikian, karena kemampuan dia memang hanya sebatas bagaimana kemampuan ilmu yang dia dapatkan dari seorang guru tersebut. Namun ada hal besar yang kita dapatkan dari seorang Jason, makanya saya sebut dengan Jason Technique. Oke, pada suatu hari, pada suatu hari Jason ini tidak hadir. Oke, Jason tidak hadir. Oke, setelah after 3 days, setelah 3 hari, Jason hadir ke sekolah dan guru bahasa Inggrisnya kaget gitu ya, ketika Jason mengatakan good morning Mister, good morning Jason. Gurunya menyahut demikian. Dan gurunya heran, Jason, what happened with you? Okay, you have been absent for 3 days. Jason, kamu sudah tidak hadir selama 3 hari. Apa yang terjadi? Oke, seorang Jason yang biasanya menggunakan bahasa Inggris secara spontan, dia juga menjawab dalam bahasa Inggris. Apakah kosakata kalimatnya itu benar atau salah? Jason nggak peduli. Yang penting dia mengucapkan sesuai dengan kemampuan pengertian yang dia dapatkan dari gurunya. Apa yang diucapkan Jason? Oke, dengar. Oke guys, dan teman-teman guru yang lain atau sahabat-sahabatnya yang lain, silakan didengarkan juga apa kalimat yang diucapkan oleh Jason ini kepada gurunya. Dia mengatakan demikian ketika gurunya bertanya, kenapa sudah 3 hari tidak datang? Oke, where have you been? Oke, kemana saja kamu Jason? Oke, 3 days ago. Oke, 3 days ago. Kata Jason ini, 3 days ago, I on my bike. I on my bike. Oke, 3 hari lalu saya bersepeda, kata dia. I on my bike. Oke, and I hit tree. Oke, dan saya menabrak pohon. Oke, setelah itu my body on street. My body on the street. Teman-teman paham nggak bahasanya? My body on street. Maksud Jason di sini dengan mengucapkan kata itu, kepala saya terbentur atau jatuh ke jalan, terbentur ke jalan. Dia mengucapkan my body on street. Oke, secara definisi itu kita maklumi karena dia masih elementary school. Terus dia melanjutkan kalimatnya, and my head on the street. Oke, dan kepala saya jatuh atau terbentur ke jalan. Oke, and my head on the street. Oke, itu kata Jason. Two. Oke, juga. Oke, and my nose. Oke, dan hidungku, and my nose have like water. Oke, and my nose have like water. Tahu nggak teman-teman artinya itu apa? Oke, dan hidungku, oke, sepertinya ada air. Sepertinya ada air. Itu kata Jason. Di dalam kalimat bahasa Inggrisnya tidak terbata tetapi lancar. Oke. Dan dia berkata the color, oke, the color is red. Oke. Warnanya merah. Tahu nggak teman-teman? The color is red. Warnanya merah. Padahal dia ingin menjelaskan hidungnya berdarah. Tetapi kalimat yang diucapkan oleh Jason yang kelas anak 6 SD, oke, dia mengatakan my nose have like water. Oke. Hidung saya berair, memiliki air. Oke, okay? The color is red. Warnanya merah. Oke, okay. If you understand about what is the sentences that Jason say, okay, you can respond. Oke, okay? Jadi di dalam speaking itu, untuk pertamanya teman-teman tidak usah khawatir. Oke, okay? You nggak usah khawatir, ya guys. Ucapkan aja sesuai dengan kemampuan yang teman-teman punya. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti kita perbaiki secara grammar,
atau strukturnya atau ketatabahasaannya. Dilanjutkan oleh Jason tadi, setelah dia mengucapkan the color is red and I go home. Dan saya pulang and my body is hot. Tahu nggak teman-teman? Ketika Jason mengatakan my body is hot, tubuh saya panas. Dia ingin mengatakan dia demam. Setelah kecelakaan tadi dia demam. Hidungnya berdarah, dia demam. Tapi seorang Jason grade 6 elementary school, he said that my body is hot. Tubuh saya panas. Secara grammar, ucapan yang diucapkan oleh Jason itu, ketika kita tinjau dari writing, itu salah semuanya. But if you say in speaking, but your listener is understand what you say, it's not wrong. It's not false. Absolutely 100 is true. Nggak usah khawatir, semuanya benar. Jadi teman-teman, ketika ingin mahir dalam bahasa Inggris, mulailah dengan cara memberanikan diri mengucapkan kalimat-kalimat yang pernah teman-teman pelajari atau yang baru teman-teman dapatkan di dalam conversation book. If you meet someone, if you meet the teacher at your school, you just don't worry if you say about the something is wrong. Jangan khawatir, nggak usah khawatir teman-teman. Jason teknik itu seharusnya menjadikan sesuatu modal kepada teman-teman ketika Mister menceritakan, saya menceritakan bahwasanya semangat itu lahir dari seorang Jason. Makanya saya sebut dengan Jason teknik. Karena Jason ini memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwasanya ketika kita ingin berbicara bahasa Inggris, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. If the listener is understand about what you say, lanjutkan. Gak usah khawatir. Gak usah pedulikan dulu tentang grammar dan sebagainya untuk pemula ini. You have to breathe. Antum harus berani dulu. Bagaimana cara mengucapkan bahasa Inggris itu. Itulah 5 teknik yang sangat bermanfaat bagi antum. Sekali lagi, semua ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal if you are jika kamu tidak mempraktekkannya. We need almost a long time to practice. Every time if you meet someone around you and you feel you can say something in English, just say. Don't worry about your sentence is wrong or false. We stay practice. Kita masih di posisi belajar. Mister akan review, saya akan review kembali dari awal. Yang pertama yaitu adalah tulislah, write your strongest motivation. Tulislah, buatlah sebuah kata atau tempelkanlah gambar, terserah mau di rumah atau di wallpaper HP antum. Apakah itu berkaitan dengan Menara Eiffel atau sesuatu yang antum inginkan, Singapura, Malaysia, Amerika dan sebagainya. Jadikan itu strongest motivation antum sehingga antum bisa bersemangat melihat kata-kata atau picture yang memotivasi antum. Yang kedua, read. Everything you read, like novel, article, magazine, everything. Practice. You will need and find the new vocabulary that can make you mastering in English. Tak usah khawatir teman-teman. Teknik yang ketiga adalah watch videos. Menonton video yang teman-teman sukai. Tentu video ini bagi ayah bunda, sekiranya ada anaknya yang menyukai video bahasa Inggris atau film bahasa Inggris, mungkin bisa didampingi dengan melihat film tersebut, kontennya seperti apa. Kita sebagai orang tua harus selalu mendampingi atau monitoring mereka sebagai anak atau siswa yang kita ajarkan di rumah. Yang keempat adalah have an online pen pal. Mulailah belajar menggunakan medsos antum dengan menemukan sahabat-sahabat pena antum
dari luar negeri sehingga you can practice your English speaking. Ya. Dengan demikian, teman-teman akan familiar dengan orang-orang dan bagaimana cara mengucapkan kalimat dan percakapan di dalam bahasa Inggris itu sendiri. Dan yang terakhir adalah, intinya, teknik yang terakhir yang Mr. sebut dengan Jason teknik ini adalah practice. Tanpa practice, antum tidak akan bisa pandai dalam belajar bahasa Inggris ini. Tanpa practice, antum tidak akan berani dan tidak akan muncul confidence. Ya, rasa confidence antum tidak akan muncul jika antum tidak selalu practice atau praktek dengan teman, guru dan sebagainya, kapanpun dan dimanapun. Okay, guys, that's all about the technique how to learning English during the fasting month that we would like to sharing in this morning through this video. Okay, Mr. Adi, mungkin itu yang berkaitan dengan 5 jurus ampuh yang berkaitan cara kita mempelajari bahasa Inggris di dalam situasi bulan Ramadan. Oke, thank you, Mr. Yan. Mungkin kita juga bisa bertanya itu ya dengan yang hari ini menonton YouTube live streaming ini. Dari kelima jurus tadi itu, silakan teman-teman yang sudah menonton, silakan tuliskan di kolom komen mana yang sudah pernah dilakukan di rumah gitu ya. Mana yang pernah dilakukan untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, mungkin di antara kita, di antara yang nonton hari ini itu juga punya trik tersendiri dalam belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin gitu, betul. Ya. Mungkin nanti bisa jadi Jason apa tadi? Jason Technique ya. Jason Technique. Mungkin nanti bisa jadi kayak Historian Teknik atau apa gitu ya. Jadi dia punya teknik tersendiri dalam belajar bahasa Inggris. Dan memang saya terus terang dari dulu pengen sekali belajar bahasa Inggris. Sudah ikut les junior high school, habis itu berhenti lagi gitu ya. Dan begitu seterusnya. Jadi sampai sekarang ya yang little lah gitu ya, little. Itu pun lihat. Kita mulai dari yang little dulu, Mr. Adi. Iya. Kita mulai dari yang little dulu. Insya Allah nanti akan menjadi big dan bisa berkomunikasi fluensi dengan teman-teman yang lain. Oke, siap. Ini ada pertanyaan nih, Mr. Yan. Silakan, Mr. Adi. Bagi yang lain yang mau bertanya juga silakan masukkan ke kolom komen ya. Jadi biar lebih seru gitu. Karena ini jarang-jarang kan Mr. Yan nampil kan depan kita. Ini baru belajar. Biasanya di channel YouTube-nya saja. Channel YouTube-nya. Nanti jangan lupa ya subscribe channel YouTube Mr. Yan Abdi Kaila ya. Kita tampilkan saja pertanyaannya dari Arif Zanilgo. Mr. Yan belajar pengucapan kata-kata pronunciation. Nah, jurus ampuhnya gimana, Mr. Yan? Silakan. Baik. Baik, bagaimana cara belajar pronunciation untuk vocabulary-nya, kosakatanya, pengucapan katanya gitu ya. Yang pertama memang yang harus kita lakukan adalah konsekuensi bagaimana cara mengucapkan kosakata tersebut. Dulu when I was at university student, ada lecturenya yang menggunakan aplikasi bagaimana cara kita mengukur measure the intensitas dari pengucapan itu sendiri menggunakan aplikasi gitu ya. Kalau tidak salah Dr. Kalayo dulu yang menggunakan aplikasi itu. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan atau mendownload aplikasi tersebut. Nanti ketika teman-teman ucapkan menggunakan mikrofon, nanti dia sendiri akan mengukur seberapa persentase pengucapan teman-teman benar atau ukuran kemantapan pronunciation teman-teman itu seperti apa. Oke, itu cara yang pertama menggunakan aplikasi. Cara yang kedua adalah kita bisa searching YouTube that focus on how to pronounce the letter atau kata yang memang the speaker is native, orangnya memang asli dari Amerika sana atau orang native speaker yang memang asli dari menggunakan bahasa Inggris itu sendiri dari lahirnya. Dengan demikian teman-teman mengulangi saja
apa yang diucapkan seperti kita lagi latihan mengucapkan setiap kosakata yang akan kita ucapkan gitu ya. Ini sangat penting. Pertanyaannya awesome. That is the clue you have to master English. One of the way is how to improve your pronunciation. Oke, bagaimana cara memperbaiki pronunciation? Karena di dalam conversation, listener need the clearly pronounce, pronounce, membutuhkan pengucapan yang jelas sehingga listener and you as a speaker can understand and deliver your speech. Juga kita bisa seberapa lama ngomongnya itu tergantung juga seberapa clearkah kita mengucapkan kosakata tersebut, apalagi kita bertemu dengan foreigner atau orang luar negeri. Oke. Mungkin itu saja Mr. Adi. Yang pertama bisa menggunakan aplikasi, nanti aplikasi tersebut bisa di searching di Google atau di Play Store teman-teman, handphone teman-teman, di mana aplikasi tersebut ketika teman-teman menggunakan voice teman-teman, ucapannya, dia seperti ampere speedometer motor kita Mr. Adi. Dia akan mengukur sejauh mana kecepatan atau ketetapan dari pronunciasi kita. Dan yang kedua adalah teman-teman bisa browsing at YouTube dan ambillah sebuah video yang berkaitan dengan how to pronounce the letter atau the vocabulary. Oke, ini pertanyaannya sangat bagus ya, karena awal mulanya ketika listener understand what you say is based on your pronunciation. Jika your pronunciation is good, the listener can understand what you say, guys. Oke, demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, thank you Mr. Rian. Ini jadi kalau mau belajar bahasa Inggris sebenarnya nggak harus pergi ke ke mana tuh? Ke luar negeri. Luar negeri itu ya. Iya. Tapi sebenarnya orang luar negeri juga nggak bagus-bagus banget bahasa Inggrisnya ya. Kalau secara kondisinya memang kalau bahasa ini kan titik awalnya memang keterbiasaan ya Mr. Adi. Dan keterbiasaan tadi akan melahirkan sesuatu yang mendarah daging di dalam diri kita dan kita akan susah melepasnya gitu ya. Ketika Mr. Adi lahir di Amerika, orang tuanya atau saudara yang lainnya lahir di Indonesia, tentu ketika Mr. Adi pulang ke Indonesia, hal pertama yang Mr. Adi sulit lakukan adalah mengurangi atau mengubah ucapan atau pengucapan bahasa Inggris itu sendiri. Itu pasti kita alami. Demikian juga ketika kita ke Amerika gitu ya, karena keterbiasaan mendarah daging itu adalah Indonesian language. Of course, if you stay in America, you have to hard to spell or speak with English. Oke, thank you Mr. Rian. Ini yang pertanyaan kedua Mr. Rian. Ini kita udah pengen dipraktekin, tapi nggak ada lawan bicara gimana Mr. Biasanya di rumah pakai bahasa Minang aja kan? Gimana tuh Mr. Oke, baik. Tentang partner, tentu kita harus punya strategi tersendiri gitu ya. Kalau teman-teman di rumah terbiasa menggunakan bahasa Minang, itu pronunciation-nya itu akan sangat sulit nanti ketika teman-teman melafazkan atau mengucapkan lagi di dalam bahasa Inggris ketika belajar dalam kelas gitu ya. Karena your time is so long at the house, ya. Begitu banyak waktu teman-teman di rumah. Ya, kalau di sekolah mungkin hanya 2-3 jam saja belajar dengan English teacher-nya. Jadi saran Mister yang pertama yaitu you mungkin bisa find your friend that there's someone like English too. Mungkin carilah teman yang suka menggunakan bahasa Inggris di kelas lain ataupun di kelas antum tidak ada gitu ya. Sekiranya di kelas lain ada, ajaklah dia chatting atau video call via WhatsApp dan sebagainya, sehingga partnernya ada dan bisa bagaimana cara improve your speaking ability and membiasakan diri antum untuk menggunakan bahasa Inggris itu sendiri gitu ya. Mungkin itu Mr. Adi, mencari teman yang bisa menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Lebih mudahnya mungkin the young learners sekarang, pemuda sekarang mungkin lebih berinteraksi pada WhatsApp dan aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya. Dan jangan terlalu terbiasakan menggunakan bahasa Minang, dan itu sangat mempengaruhi teman-teman. Bagaimana nanti teman-teman akan mempelajari bahasa asing itu akan sangat sulit sekali karena terbiasaan. You have
spend a long time how to speak Minang language. If you try again to speak in English, of course you have to hard and confuse how to spell the letter or the sentences. Kalau bahasa Minang mungkin itu bahasa ibu ya Mister ya. Jadi kalau misalnya di rumah Iya. itu mungkin bisa Betul. kita ini kan ya. Baik, ini dari Zalfa. Mister, kalau mau belajar kan bisa video, tapi kalau yang dilihat dari film dan dipraktikkan, apakah cukup dengan itu saja? Oke, baik. Zalfa. Oke, Zalfa. Ada keunikan tersendiri. The unique of if you learning English through video, keunikannya adalah kita bisa mengimbangi ucapan yang diucapkan oleh orang di dalam video tersebut oleh aktornya. You have to balance with the subtitle under the film. Antum bisa membandingkan ketika dia mengucapkan I go to Bali, berarti I itu saya, go itu pergi, Bali itu adalah sebuah tempat atau place. Oke, itu aja keuntungan dari watching the video through when you need to learning English gitu ya. Dan apakah itu efektif? Tentu kita membutuhkan yang namanya face to face. Oke. Percakapan itu terjadi, terlatih ketika kita ucapkan, bukan hanya sekedar mendengarkan dan kita mengucapkan sambil orang di video tersebut mengucapkan hal yang sama. Kita tidak tahu siapa yang akan menilai dan seperti apa pronunciation yang akan antum keluarkan karena tidak ada yang mendengar. Salah satunya adalah antum tambah dengan you have to plus practice with your friend after you watching the video, and you have to understand about all the text and how the actor or the people in the film spell or say about the sentences. Okay, you pahami dulu di dalam video tersebut bagaimana cara mengucapkannya. Secara tidak langsung you juga mempelajari bagaimana cara menerjemahkan atau translate dari kosakata itu sendiri atau kalimat itu sendiri. Setelah itu you jangan lupa practice dengan teman sehingga pronunciation-nya itu lebih kental dan terasa sehingga teman lain juga bisa menilai is it your pronunciation is good or you still improve your pronunciation. Itu jawabannya tadi. Oke, luar biasa tadi jawabannya ya. Jadi kalau nonton video tapi nggak ada subtitle bingung juga ya? Bingung juga tadi. Bingung, bukan bingung lagi. Kecuali kita, banget ya. Iya. Kecuali kita di level master ya atau advance. Betul. Kalau di level beginner atau pemula, tentu kita butuh subtitle-nya. Ini dari Said, Pak Misrian. Gimana caranya bisa menghafal vocabulary, Misrian? Sambil belajar, Misrian. Iya, betul. Terima kasih pertanyaan teman-teman dan siswa juara semuanya, sangat luar biasa, kembali membuka wawasan Mister. Dan pertanyaan Zaid kali ini tak kalah pentingnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara menghafal kosakata. Kalau Mister dulu saat stay at student university, in the morning after prior subuh, I open my dictionary and remember about 5 vocabularies. Saya bangun setelah sholat subuh, saya buka kamus dan saya mencari, I find the new vocabulary, kosakata yang biasa digunakan dulu, yang biasa digunakan. Yang jarang digunakan, teman-teman bukan mengabaikan ya, itu depending dulu, yang biasa digunakan. Contohnya, saya pergi, memancing, membaca, menulis. Setelah sholat subuh, Mister membuka kamus, ya memang dulu kamusnya agak kamus apa ya, kamus sisa-sisa waktu belajar di SMP, SMA. Jadi memang niat itu memang ingin belajar bahasa gitu ya, dan keadaan keluarga memang orang yang kurang mampu, tentu kita menggunakan sesuatu sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Setelah bangun subuh, Mister buka kamus dan Mister cari kosakata yang Mister ingin hafal. Setelah Mister hafal kosakata ini, Mister tulis di buku tulis. Oke, dengan demikian, how many vocabulary that I remember, saya tahu berapa banyak kosakata yang Mister sudah hafal. Mister tahu hari ini 5, setelah hafal, setelah sholat subuh
pergi ke sekolah atau pergi kuliah, kita ulang-ulang seperti apa teman-teman menghafal murojaah ayat suci Al-Quran, gitu ya. Seperti itulah menghafal kita, bagaimana supaya pasti itu terlahirnya di situ. Ketika selesai menghafal itu satu harinya, besok setelah bangun subuh juga menemukan kosakata yang belum Mister terlalu hafal dan belum Mister terlalu fasih mengucapkannya, dan dihafal lagi. Setelah hafal, dicatat lagi di sebuah buku yang khusus pengumpulan vocabulary semuanya. Berarti sudah 2 hari, sudah 10 vocabulary yang Mister punya. Dan hal yang terpenting bukan hanya menghafal kosakata, oke Zaid. Setelah Zaid menghafal kosakata, tetapi you never practice, itu percuma. Hafalan itu akan melengket if you practice, oke. Pronunciation antum akan semakin bagus if you practice tuh, ketika antum juga practice, oke. Jadi hafalan itu akan linear, akan sejalan, akan ada hasilnya ketika you practice. Tapi kalau hanya menghafal, menggunakannya di dalam percakapan tidak ada, berinteraksi dengan kawan tidak pernah menggunakan kosakata tersebut, itu mungkin hasilnya hanya 50 dari hasil yang kita inginkan 100% atau fasih penggunaan bahasa Inggris itu sendiri. Demikian Zaid, terima kasih Mr. Adi. Ya, itu dari Said tadi. Ini terakhir Mr. Yan. Ya. Ini dari Habibi Mr. Yan. Ya, siap. Ini kan pertanyaannya juga luar biasa ya. Biasalah Bibi. Yang penting jika bertemu dengan bule gimana, Mister? Oke, baik. Mister. Terima kasih, Habibi. Yang terpenting, if you meet foreigner everywhere, dimanapun, ketika Habibi bertemu dengan bule, hal pertama yang you harus lakukan adalah menyapanya terlebih dahulu. Ya, kita mendekatinya dulu. Jangan menyapa orang dalam keadaan jauh. Oke, biasanya orang bule kan lebih mengedepankan tata kramanya, baru dia mau merespon. Ketika you show your attitude, Habibi dekati dulu, setelah itu say hello, good morning mister, dia akan merespon. Tapi kalau dalam jarak 2 atau 3 meter, you say hello, good morning, mungkin dia hanya menyapa sekedarnya saja gitu ya, dan tidak akan melanjutkan pembicaraannya. Ketika mengucapkan salam dalam greeting in English, setelah itu mungkin Habibi bisa membahas berkaitan dengan personal identity saja, karena mungkin level Habibi masih beginner atau pemula. Perkenalkan diri aja dulu, atau Habibi minta identitasnya. Good morning sir, how are you today? Okay, my name is Habibi. I'm from Juara Junior High School at Grade 7 Alexandria. Oke, dan dia akan lebih senang dengan greeting Habibi seperti itu. Oh, rupanya dari SMP Juara kelas 7. I live in bla bla bla. I like English and I want to speak with you, Mister. Dengan demikian, dia akan menikmati pembicaraan dengan Habibi. Padahal yang kita bicarakan hanya hal-hal yang berkaitan dengan daily conversation. Itulah enaknya. Teman-teman nggak usah khawatir. Apa yang teman-teman punya, skillnya di dalam bahasa Inggris, lakukan. Ketemu dengan bule, lanjutkan. Oke, walaupun itu hanya sebatas conversation yang kecil-kecilan atau yang awal saja dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, mungkin teman-teman bisa melanjutkan dengan mendapatkan nomor WhatsApp atau Facebook-nya dengan lebih yang upgrade teman-teman terkait bahasa teman-teman sendiri, bisa teman-teman lakukan walaupun dalam jarak yang jauh gitu ya. Itu Habibi, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menunjukkan attitude, kita mendekati dia dulu, say hello dan memperkenalkan diri, atau you must tell about your activity maybe, what else that you can say to the partner. Demikian Mr. Adi. Oh ya, Jan luar biasa nih. Sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi, nanti sambil ditutup aja Mas Yan. Sambil ditutup. Yes. Ada pertanyaan dari Selfie, ada dari Ihsan. Kalau Selfie bilang, kalau nggak bisa nulisnya gimana Mister? Nah, yang kedua dari Ihsan, kita nggak ngerti apa namanya? Apa kita ngomong, tapi kita orang yang ngomong, yang kita ngomong itu dia nggak ngerti apa kita ngomong kan. Iya, baik. Mungkin nanti sambil ditutup juga kata-kata penutup dari Mr. Yan. Oke, singkat ya Mr. Adi, terima kasih kepada Selfie dan Ihsan. Sedikit dari Mr.
untuk Ihsan tadi memang ketidakterbiasaan kita menggunakan bahasa itu sendiri karena jadinya monoton. Monoton itu artinya hanya satu arah saja bisanya karena kita jarang praktis. Untuk selfie tadi memang kita selalu senantiasa praktis bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris itu sendiri sehingga dalam keterbiasaannya dan kesehariannya bisa kita gunakan. Oke, the closing statement, sekali lagi terima kasih kepada Mr. Adi yang sudah memberikan this opportunity dan bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri sebagai pembicara dan pendengar yang bisa mendapatkan ilmu. Tentu ilmu tadi akan berkembang sesuai dengan apa yang Mr. atau kita bersama dengar gitu ya. The closing statementnya seperti ini. Okay, guys, if you want to master in English, you have try and start from yourself. Okay, don't afraid about the sentences, the vocabulary, the pronunciation is wrong. Okay, but you have to practice. You meet someone everywhere, you just speak in greeting, or you just everything that you want tell them about something that you need to speak. Okay. That's all. Terima kasih sekali lagi Mr. Adi. Terima kasih kepada Sekolah Juara, Ibu dan Ayah Juara. Semoga di video kali ini membawa kemanfaatan kita dan semoga kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini dan semoga Allah mudahkan kembali kita ke Sekolah Juara bersama menjalani aktivitas kita seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mr. Yan yang sudah luar biasa sekali. Ya Bunda semuanya, insya Allah jangan lupa di subscribe ya channel SMP Juara Pekanbaru. Cara subscribe-nya mudah. Yang di sebelah kanan itu ada tombol subscribe, tulisannya subscribe warna merah. Kalau nanti sudah diklik itu maka nanti tombolnya menjadi warna hitam. Nanti insya Allah video-video terbaru dari SMP Juara ataupun pemberitahuan terkait dengan kegiatan Sanlat ini akan disampaikan oleh Ayah Bunda atau anak-anak semuanya nanti ketika subscribe channel SMP Juara Pekanbaru. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mr. Yan dan seluruh yang sudah yang bergabung live streaming pada kesempatan pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi di tanggal 6 Mei nanti bersama channel SMP Juara Pekanbaru untuk mengikuti kegiatan Sanlat Juara. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.